Teori perkembangan moral dari Jean Piaget. Sumbangan Jean Piaget dalam teori perkembangan adalah meletakkan dasar untuk memahami fase-fase perkembangan pemikiran moral anak. Piaget berpendapat bahwa setiap anak akan berkembang melalui urutan yang sama, tanpa harus tergantung kepada pengalaman, kondisi keluarga, bahkan kebudayaan. Selanjutnya, perkembangan kognitif ataupun mental anak-anak melalui 4 pertumbuhan penalaran yang kadang masih bersifat abstrak. Tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, sampai dengan umur 2 tahun, tidak ada aturan yang membimbing kegiatan anak. Kegiatannya hanya merupakan kegiatan motorik tanpa tujuan pikiran. Yang kedua, usia 2 sampai dengan 6 tahun, mulai timbulnya secara berangsur-angsur kesadaran akan aturan. Yang ketiga, usia 7 sampai 10 tahun, di mana anak mulai bergerak naik dan kesenangan psikomotorik menuju pada tingkatan kesadaran dengan adanya perangkat aturan yang disepakati. Yang keempat, usia 11 sampai 12 tahun, anak berkembang menuju kepada kemampuan berpikir abstrak atau abstract reasoning, di mana pada saat dirasakan pentingnya penghimpunan aturan atau codification of rules. Piaget berpendapat bahwa moral manusia berkembang melalui 2 fase perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Tahap pertama perkembangan moral disebut dengan heteronomous morality, moral realism, atau morality of constraints. Tahap ini merupakan moralitas yang belum matang secara intelektual, yang dipengaruhi oleh salah satu sisi kasih sayang orang dewasa yang ada di sekitar anak. Benar salah perilaku anak didasarkan pada konsekuensi yang diperolehnya, bukan atas dasar motivasi yang ada pada dirinya. Heteronomous morality seorang anak merupakan ungkapan struktur yang secara umum belum matang, masih bersifat egosentris dan statis. Egosentris dalam pengertian bahwa anak masih belum atau kurang memiliki kemampuan untuk membedakan aspek-aspek yang berasal dari dirinya sendiri dan aspek-aspek yang berasal dari situasi sosial yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi sosial. Akibat sifat egosentris ini, anak bisa membaurkan aspek subjektif dan aspek objektif suatu pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan anak terhadap kaidah-kaidah moral lebih merupakan sebuah keberadaan nyata dan tidak bisa diubah daripada sebagai alat yang fleksibel yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai manusia. Perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Pada tahap kedua perkembangan moral, biasa disebut dengan autonomous morality atau morality in cooperation atau independensi moral, di mana anak memperoleh kemandirian dalam pembuatan keputusan moral atau anak memperoleh kemampuan untuk memainkan peran sesuai dengan perkembangan intelektualnya. Pada tahap kedua ini, perkembangan moral anak bertepatan dengan tahapan operasi formal dari Piaget. Artinya, dalam perkembangan kognitif, tatkala anak mampu mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat bernalar atas dasar hipotesis dan dalil. Hal ini memungkinkan anak untuk melihat persoalannya dalam berbagai sudut dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk pemecahannya. Selanjutnya kita akan mengikuti teori perkembangan moral menurut John Dewey. Teori perkembangan moral menurut John Dewey didasarkan pada perkembangan kognitif. Menurut John Dewey, pendidikan moral seperti pendidikan intelektual mempunyai basis pada berpikir aktif mengenai masalah-masalah moral dan keputusan-keputusan. Selanjutnya, ia mengatakan tujuan pendidikan adalah pertumbuhan atau perkembangan moral dan intelektual.
John Dewey mengemukakan 3 tingkatan perkembangan moral, yaitu yang pertama, tingkat premoral atau pre-konvensional, di mana pada tahap ini tingkah laku atau perbuatan seseorang termotivasi oleh dorongan sosial dan biologis. Tingkat yang kedua adalah tingkat tingkah laku konvensional. Pada tahap ini, individu menerima ukuran-ukuran yang terdapat dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah tingkatan autonomi. Pada tahap ini, tingkah laku atau perbuatan dibimbing oleh pikiran atau pertimbangan individu itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah salah satu murid dari Jean Piaget. Ia menyempurnakan dan mengembangkan teori perkembangan moral yang telah dikemukakan oleh Piaget dan John Dewey. Hasil kajian Kohlberg nampak lebih operasional dan kompleks dibandingkan dengan kajian perkembangan moral yang dikemukakan sebelumnya. Secara sederhana, Kohlberg mengemukakan teorinya tentang perkembangan moral menjadi 6 tahap yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Tahapan perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg mencakup yang pertama, tahap premoral atau moralitas prakonvensional. Pada tahap ini, anak sangat responsif terhadap norma-norma budaya ataupun label kultural lainnya, seperti norma baik dan buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Seorang anak pada tahap ini menginterpretasikan norma sesuai dengan akibat atau konsekuensi yang akan dihadapi atas berbagai tindakannya. Anak-anak juga cenderung menginterpretasikan norma-norma berdasarkan kekuatan fisik dari mereka yang menerapkan norma-norma tersebut. Perkembangan moral pada tahap prakonvensional ini meliputi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap heteronomous morality atau orientasi pada hukuman atau ketaatan dan ganjaran, punishment and reward orientation. Pada tahap ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang dinilai atas dasar akibat fisik, yaitu bila ia melakukan sesuatu yang benar, maka ia akan mendapatkan ganjaran atau hadiah. Sedangkan bila mana ia melakukan kesalahan, maka ia akan mendapat hukuman. Anak-anak melakukan penalaran moral berdasarkan ganjaran untuk hal-hal yang baik yang dia lakukan ataupun hukuman untuk hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Jadi anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman serta moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Yang kedua adalah tahap naively egoistic orientation atau orientasi individualisme. Orang yang berada pada tahap ini berpikir mengenai masalah moral dan pandangan yang agak pribadi, dan oleh karena itu pikiran ini didominasi oleh prinsip keuntungan. Misalnya, apa yang baik adalah apa yang memuaskan orang di dekatnya, misalnya orang tua atau siapapun. Pada tahap ini, anak menyesuaikan terhadap harapan-harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Sesuatu tindakan yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan seseorang bisa dianggap sebagai tindakan yang baik sepanjang tidak menimbulkan kerugian. Tahapan besar yang kedua dari pendapat Kohlberg adalah tahap moralitas konvensional. Pada tahap ini, upaya untuk memenuhi harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat dan bangsa dianggap sebagai suatu hal yang terpuji. Titik tekan perilaku ini ada pada usaha untuk selalu aktif dalam memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial, serta usaha aktif untuk mengidentifikasi diri dengan pribadi atau kelompok yang ada di sekitarnya. Perkembangan pada tahap konvensional ini meliputi tahapan harapan interpersonal mutual, jalinan hubungan, dan konformitas interpersonal.
Pada tahap ini, anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Pada tahap interpersonal mutual, tingkah laku bermoral adalah semua tingkah laku yang menyenangkan, membantu, atau tindakan-tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Sehingga suatu tindakan disebut dengan tindakan yang baik apabila ia menyenangkan atau dapat membantu orang lain dan juga disetujui oleh orang lain. Yang kedua, pada bagian tahapan moral konvensional ini adalah tahapan sistem sosial dan kepedulian atau orientasi pada hukum dan tatanan. Di tahap ini, anak yakin bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok. Mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Yang terakhir adalah tahapan moralitas prinsip atau moralitas pasca konvensional. Pada tahap ketiga ini, sudah ada upaya pada diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas, yang diwujudkan tanpa harus mengaitkannya dengan otoritas kelompok atau pribadi-pribadi yang mendukung prinsip tersebut. Perkembangan moral pada tahap pasca konvensional ini meliputi dua tahap, yaitu tahap orientasi hukum yang disepakati atau orientasi kesepakatan sosial, di mana anak yakin bahwa harus ada keluasan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral bila terbukti menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan kesepakatan sosial dan hak individual atau social contract and individual rights legalistic orientation. Tindakan bermoral cenderung dibatasi sebagai tindakan yang mampu merefleksikan hak individu sekaligus memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, dalam bagian tahapan perkembangan moralitas prinsip ini adalah tahap prinsip etis universal atau orientasi ke arah keputusan hati nurani dan ke arah prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri. Di tahap ini, anak menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Tahap yang terakhir ini merupakan orientasi etis secara universal atau Universal Ethical Orientation. Prinsip kerja ini jauh lebih baik, lebih luas, dan lebih abstrak. Moralitas yang berkembang pada tahap pasca konvensional bisa dicapai oleh orang yang sudah dewasa, yang telah memiliki pengalaman dalam hal tanggung jawab moral, ataupun untuk menentukan pilihan secara mandiri. Terakhir, kita akan membahas tahapan perkembangan moral menurut Norman J. Boole yang menyimpulkan 4 tahapan perkembangan moral, yaitu anomi, heteronomi, sosionomi, dan autonomi. Tahap anomi, anak belum memiliki perasaan moral dan belum ada perasaan untuk menaati peraturan yang ada. Tahap heteronomi, yaitu tahapan moralitas yang terbentuk karena pengaruh luar atau external morality.